Halo kreator semuanya dan pemirsa YouTube. Jumpa lagi dengan saya Daeng Fai Channel dan masih di seputar YouTube. Baik, di video saya kali ini saya akan bahas sedikit tentang kebijakan baru YouTube yang akan berlaku di pertengahan tahun 2023, yang mungkin bagi para konten kreator yang belum mengetahui tentang adanya peraturan baru ini. Pihak YouTube mengutamakan sekali mengenai kesejahteraan dan kenyamanan para konten kreator maupun para pengguna YouTube atau subscriber dan penonton umumnya. Maka minimal setahun 2 kali YouTube selalu mengadakan perubahan tentang kebijakan-kebijakannya ya. Nah, di sini akan saya utarakan 3 hal yang terupdate sekali kebijakannya, itu antara lain. Yang pertama adalah pembaharuan pada pedoman komunitas YouTube. Pihak YouTube itu melindungi komunitas YouTube dari konten-konten yang penuh resiko atau konten-konten yang sifatnya sensitif. Jadi pembaruannya seperti apa? Mulai bulan Mei tahun 2023, pihak YouTube bisa saja menghapus konten-konten yang dapat ditiru. Kemudian konten-konten yang dikenai pembatasan usia dan yang menampilkan atau membuat topik-topik yang mempengaruhi gangguan pola makan atau menyakiti diri sendiri. Karena YouTube itu mengutamakan kesejahteraan dan kesehatan para kreatornya maupun para penontonnya. Jadi pihak YouTube memperbolehkan kita membuat topik seperti menghadapi mental kesehatan, depresi, dan cara mengatasinya. Akan tetapi untuk konten-konten yang menjurus, yang mendukung pada tindakan pembunuhan, minimal konten-konten yang sifatnya menyakiti, yang bisa membuat penonton merasa takut atau jijik, atau bahkan penonton bisa terkejut. Nah, itu oleh pihak YouTube tidak diperbolehkan dan bisa dihapus. Karena sifat daripada konten tersebut bisa memancing ya kepada penonton ke arah yang negatif. Seperti konten-konten mukbang ya. Jadi mukbang tidak dilarang, cuman ada batasannya ya. Jangan terlalu barbar atau kanibal gitu. Seperti akrobat juga, itu pasti akan dipilah-pilah oleh pihak YouTube. Mana yang akan membawa penonton menjadi takut ya. Akan tetapi kalau sistemnya konten kalian itu sebuah narasi atau arahan tentang kesehatan, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penanggulangannya, itu masih positif ya bagi penonton, dan itu masih diperbolehkan oleh pihak YouTube. Baik, yang kedua tentang kebijakan yang terkait dengan produk dan fitur di YouTube ya. Mulai tanggal 31 Mei 2023, pihak YouTube akan memberikan perubahan kebijakan tentang penyematan pada komentar di video kalian ya, yaitu tentang pin ya, pin penyematan di komentar para subscriber kalian. Biasanya jika pada video kita ada komentar yang paling baik menurut kita, kita akan berikan pin ya. Komen itu kita pin atau kita sematkan dan dia akan setak di atas. Entah dia berapa hari, 2 hari, berbulan atau tahun berikutnya, dia tetap paling atas komentar itu. Itu dulu. Sekarang ada peraturan baru dari pihak YouTube. Jadi jelasnya mulai tanggal 31 Mei nanti hanya channel-channel yang sudah mempunyai akses ke fitur lanjutan di YouTube ya, itu bisa memberi pin atau menyematkan komentar yang menurut kalian paling baik. Di channel YouTube itu kan kita mempunyai 3 fitur ya. Satu fitur standar, fitur menengah, dan fitur lanjutan. Nah, akses ke fitur lanjutan ini harus kita setting atau verifikasi supaya kita bisa menyematkan komentar memakai pin. Maka kalian harus cek di channel kalian apakah sudah bisa mengakses ke fitur lanjutan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berikut ini. Nah, Di sini untuk men-setting fitur lanjutan,
kita lari ke Chrome ya, login ke YouTube Studio, atau kalian ketik aja di search engine Google-nya itu studio.youtube.com ya. Nah, setelah muncul dashboard channel, ambil di bawah itu ada setelan gerigi ya. Nah, ini klik nih setelan. Nah, setelah muncul di menu setelan, kalian klik channel. Nah, di sini kan ada nih info dasar, setelan lanjutan, dan kelayakan fitur. Nah, kita kelayakan fitur nih. Nah, di sini di channel saya sudah tiga-tiganya sudah aktif ya. Fitur standar, fitur menengah, dan fitur lanjutan. Nah, untuk peraturan baru nanti di bulan Mei, kita harus mengaktifkan fitur lanjutan ya. Harus aktif juga agar kita bisa memberi pin kepada komentar yang terbaik bagi kita ya. Komentar-komentar subscriber kita. Nah, sekarang kita cek di sini. Ya, saya perbesar. Di sini ada persyaratan untuk mendapatkan fitur lanjutan. Syaratnya adalah fitur menengah yang aktif, dan salah satu dari yang di bawah ini nih, verifikasi video atau tanda pengenal yang valid. Nah, namun di channel saya di sini yang tercentang ini adalah history channel. Nah, jadi kalau history channel ini yang mengaktifkan YouTube, karena sudah dibaca oleh YouTube history channel saya, maka dicentang dan saya sudah aktif fitur lanjutan. Ya, sudah aktif. Nah, ini kan macam-macam nih kriteria nih. Bisa memperluas jangkauan Anda di dalam dan di luar YouTube dengan berbagai fitur lanjutan. Mengenai mengajukan banding atas klaim konten ID, bisa menyiarkan lebih banyak live streaming per hari, mengupload lebih banyak video per hari, bisa buat lebih banyak video short setiap hari, menyematkan live stream ya. Terus bisa menyematkan link eksternal dalam deskripsi video, memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Tuh, untuk monetisasi aja harus aktif juga fitur lanjutan. Nah, di sini di bawah ada beberapa fitur memiliki persyaratan tambahan. Nah, ini yang baru nih. Kita klik di sini, pelajari lebih lanjut. Nah, ini kita scroll nih, scroll terus ke atas ya. Fitur standar, fitur menengah, fitur lanjutan. Nah, di sini dia paling bawah ya. Mengajukan monetisasi ada, postingan komunitas, menyematkan komentar di video mulai Mei 2023 ya. Paham ya? Nah, yang ketiga adalah perubahan kebijakan yang terkait dengan program partner YouTube tentang hal pengajuan permohonan ulang ya. Mulai tanggal 5 Juni 2023, pihak YouTube akan merubah kebijakan untuk permohonan ulang masuk ke program partner YouTube ya. Jadi yang baru pertama kali ditolak monetisasi itu masih bisa menunggu selama 30 hari untuk permohonan ulang. Namun jika kalian sudah pernah ditolak 2 kali, secara otomatis kebijakan baru ini untuk mendaftar ke program partner YouTube kita harus menunggu 90 hari atau 3 bulan ke depan. Misalkan kalian baru pengajuan pertama untuk masuk YPP ya, untuk monetisasi ya, kemudian ditolak. Nah, untuk pertama kali ini ditolak, kalian tetap harus menunggu, cuma dikasih 30 hari seperti biasanya. Namun jika kalian setelah 30 hari mengajukan yang kedua, jika ditolak, maka penundaan waktu untuk permohonan ulang menjadi 90 hari. Itulah kebijakan yang baru dari pihak YouTube. Usahakan periksa lagi channel kita, video-video kita, ada tidak pelanggaran-pelanggaran tentang kebijakan peraturan komunitas YouTube ya. Meskipun waktu penolakan pertama kita masih diberi
kesempatan 30 hari seperti biasa. Namun jika ditolak lagi, kesempatannya menjadi 3 bulan. Ya, itu agak lama ya. Ya, baik para pemirsa YouTube dan kreator semuanya, untuk info lebih jelasnya kalian bisa klik di email ya. Mungkin ada informasi yang terupdate dari pihak YouTube, kalian bisa lihat kembali. Demikian pembahasan sedikit tentang kebijakan-kebijakan YouTube. Sekiranya dapat dipahami, akhir kata saya ucapkan salam kreator.